Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu materi integral pada bagian ketiga, yaitu materi penerapan integral. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan video, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Terima kasih sudah mencet tombol subscribe-nya. Kita langsung ke pembahasan. Pada video kali ini kita akan membahas materi integral pada bagian ketiga, yaitu materi penerapan integral. Untuk materi penerapan integral itu nanti kita terapkan dalam menentukan luas daerah maupun volume benda putar. Dalam menentukan luas daerah, nanti ini ada 3 bentuk gambar. Jadi tergantung gambar mana pada soal, maka kita bisa mengetahui rumus mana yang digunakan. Misalkan bentuk gambarnya seperti bentuk yang pertama, di mana dibatasi oleh sumbu X dan sebuah kurva di bagian atas dan sebuah garis tegak yang terletak di titik A maupun titik B. Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini, kita akan menggunakan rumus yang atas, bentuk pertama. Untuk bentuk yang kedua, ini jadi yang membedakan bentuk pertama dan bentuk yang kedua adalah tanda Jadi kalau di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif. Jadi cara pengerjaannya sama, cuma nanti di jawaban akhir kita tambahkan negatif di bagian depannya. Dan untuk bentuk yang ketiga, luas daerah di antara dua kurva, ini juga berada di atas sumbu X, cuma yang daerah yang diarsir itu tidak berada di sumbu X, cuma ada garis kurva lagi, ada garis di atas sumbu X. Jadi nanti kalau bentuknya kayak gini, ini fx yang atas atau fungsi yang atas kita kurang dengan fungsi yang bawah. Jadi fungsi atas dikurang fungsi bawah. Lalu hasilnya baru kita integralkan, lalu disubstitusi menggunakan nilai A dan nilai B. Supaya lebih paham, perhatikan contoh 1. Di contoh 1 ini gambar, ini disiapkan gambar seperti ini. Kita minta ditentukan luas daerah yang diarsir. Jadi daerah yang diarsir ini dibatasi oleh sumbu X dan sebuah kurva, berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama, di mana di sini batas bawahnya sama dengan 1, ini sudah diketahui, batas atas dan fungsi fx. Jadi dari soal ini, jadi dari gambar ini sudah diketahui, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan fx-nya sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Jadi karena semuanya sudah diketahui, kita langsung ke pembahasan. Ini rumus bentuk yang pertama tadi, jadi tinggal kita ganti A sama B-nya. Batas bawahnya 1, B-nya 3, negatif x kuadrat ditambah 4x dx. Untuk cara pengerjaannya, ini sama persis dengan materi integral tertentu maupun integral tentu. Jadi kalau kurang paham dengan materi proses pengintegralan, itu bisa lihat di video-video sebelumnya. Jadi ini kita integralkan per suku. Jadi yang ini kita integralkan. Misalkan sudah ketemu jawaban seperti ini, nanti kita substitusi batas atas dan batas bawah. Untuk pengoperasiannya, ini jangan sampai keliru. Ini yang kita kurang, hasil substitusi batas atas itu dikurang dengan hasil substitusi batas bawah, kayak gini. Misalkan bentuknya seperti ini, jadi hasil pengoperasiannya kita samakan penyebutnya, 3 dikali 9, baru kita kurang dengan 5. Ini usahakan jawabannya diubah pecahan campuran, karena kalau soalnya pilihan ganda biasanya dia dalam bentuk pecahan campuran. Ini misalkan sudah dipahami.
sebelum kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, jadi untuk contoh yang kedua, nah ini kita perhatikan gambar. Nah, di sini diketahui ya fx dan gx. Nah, jadi ada dua fungsi yang diketahui. Nah, berarti bisa disimpulkan kita akan menggunakan rumus yang ketiga ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah, setelah saya tarik garis dari atas ke bawah, rupanya untuk batas bawah dan batas atasnya belum diketahui. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rumus, kita akan mencari batas atas dan batas bawahnya dulu. Nah, ini. Jadi ini ada rumus Y1 dikurangi Y2. Nah, sebenarnya rumusnya Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, sudah saya ubah, sudah saya pindah ruas supaya lebih mudah dipahami. Ya. Jadi ini Y1. Nah, Y1 kita ambil yang bagian atas. Nah, untuk Y1 kita ambil Y sama dengan 2 dikurang X. Jadi 2 dikurang X dikurang Y2-nya X kuadrat. Nah, ini dipindahkan sesuai urutannya mulai dari pangkat tertinggi supaya lebih mudah difaktorkan. Nah, masing-masing saya kali negatif 1. Lalu selanjutnya saya faktorkan. Misalkan sudah dapat hasil pemfaktorannya, untuk hasil pemfaktoran sendiri, nah itu kita gunakan di sini ya, di batas bawah dan batas atas. Jadi nilai rendah itu kita jadikan batas bawah, dan yang satunya kita jadikan batas atas. Ini rumusnya tetap sama, fx dikurang gx, atau kurva atas dikurang kurva bawah. Nah, jadinya kita integralkan. Nah, sama dengan cara yang pertama tadi. Misalkan kita sudah menghasilkan proses pengintegralan kayak gini. Nah, kita substitusi batas atas dan batas bawah ya. Lalu kita operasikan seperti biasa. Nah, jadi ini dihitung seperti biasa. Kalau misalkan ada pecahan ya, kita samakan penyebutnya baru dijumlahkan. Ini sama lagi ya untuk jawaban akhir. Misalkan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini gambar yang diarsir itu dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, ini X kuadrat dan sebuah garis. Ini kebetulan persamaan garisnya belum diketahui. Nah, ini walaupun batas A dan B-nya tidak ditulis, cuma ya dari di bawah sini, ini sudah diketahui dari titik yang ada di atas sini ya. Jadi negatif 1 ini kita jadikan batas bawah, 2 kita jadikan batas atas. Jadi sebelum kita cari ya, kita cari persamaan garisnya dulu. Jadi langkah awal, nah ini daerah dibatasi pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Untuk mencari persamaan garis lurus, ini ada rumus yang bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, ini rumus persamaan garis lurus, misalkan ada 2 titik diketahui. Ini dioperasikan, yang bisa dikurang. Nah, jadi dari titik ini X1, ini Y1, X2, Y2. Kita substitusi ke sini. Ini karena kebetulan pecahannya ya, ada 3 ya, per 3. Di sini per 3, di sini per 3, jadi bisa kita langsung hilangkan. Atau kita kali silang. Nah, jadi kalau misalkan sudah dapat jawaban kayak gini, nah ini persamaan garisnya, kita bisa lanjut ke pengerjaan berikutnya. Nah, jadi ini hasil yang saya dapat tadi ya, fx dikurang gx, tak kurang. Ini pengoperasiannya masih sama dengan yang tadi. Ini saya ubah ya. Nah, jadi saya urutkan sesuai pangkat tertinggi, saya integralkan. Setelah hasil pengintegralannya ketemu, nah ini saya substitusi ya, batas atasnya saya kurang dengan hasil substitusi batas bawah. Misalkan jawabannya
itu dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mengetahui sejauh mana kalian materi ini, kita masuk ke pembahasan soal ya, atau latihan-latihan soal. Untuk soal nomor 1, nah ini perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kalau luas daerah yang diarsir, ini yang warna hitam yang kita perhatikan, dia terletak di atas sumbu X dan dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, ini kita akan gunakan rumus yang pertama. Nah, silahkan dikerjakan. Ya, untuk ini option yang betul itu jawaban yang D. Ya. Nah, lanjut. Luas daerah ya, ini dari gambarnya. Jadi jangan bingung kalau dari gambarnya ya. Nah, semestinya ini jauh lebih mudah. Ini ada Y dan Y berarti ada 2 Y. Nah, bisa disimpulkan kita akan menggunakan rumus ketiga. Ini X1 dan X2 nih. Jadi bisa langsung dikerjakan. Ya, tepat. Jawaban yang betul option yang D ya. Luas daerah yang dibatasi garis. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ada 2 kurva. Nah, cuma karena batas bawahnya belum diketahui dan batas atasnya, silahkan dicari menggunakan rumus yang tadi ya. Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Nah, ini usahakan jawabannya disamakan ya. Usahakan kalian mendapatkan option yang D. Itu tadi materi menentukan luas daerah. Kita lanjut ke menentukan volume benda putar. Nah, ini sama. Jadi tergantung ada berapa kurva yang mengelilingi. Kalau ada satu kurva ya ini ada 2 rumus yang digunakan. Kalau mengelilingi sumbu X, nah berarti rumusnya Y kuadrat. Kalau mengelilingi sumbu Y berarti rumusnya X kuadrat. Nah, sedangkan untuk dibatasi oleh 2 kurva, karena ada 2 kurva ya, nanti kita kuadratkan, lalu hasilnya kita kurang kayak gini, Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat maupun X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu baru kita kurang. Nah, langsung ke contoh. Untuk contoh yang ini sama juga. Jadi langkah awal kita harus melihat gambar. Dari gambar ini diketahui fungsinya. Di sini juga di soalnya sudah jelas ya. Garis Y sama dengan X ditambah 2 dan sumbu X. X-nya sama dengan 1, jadi ini batas bawah, batas atas yang diputar mengelilingi sumbu X. Karena soalnya sumbu X, berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama, bentuk yang pertama. Y kuadrat. Jadi fungsinya tinggal kita pangkatkan kayak gini. Ini dioperasikan. X kuadrat ya, X kuadrat ditulis 2 kali baru kita kali silang. Misalkan dapat bentuk kayak gini, kita integralkan sama dengan yang tadi, kita substitusi. Ini ada Pi-nya di depan. Jadi Pi-nya tidak usah diubah 22/7 maupun 3,14. Jadi nanti Pi-nya tinggal ditulis, nanti di bagian akhir ditulis kayak gini, tidak perlu diubah deh. Jadi usahakan paham ya, bagaimana cara membedakan menentukan luas maupun menentukan volume ya. Jadi di soal itu sudah jelas kapan dia menentukan volume, kapan dia menentukan luas. Dan ini rumusnya berbeda juga. Lanjut, contoh yang nomor 5. Volume benda putar yang dibatasi oleh 2 kurva diputar mengelilingi sumbu Y. Karena batas atas dan batas bawahnya belum diketahui, jadi kita cari dulu menggunakan rumus yang tadi. Kita faktorkan kayak gini. Jadi ini. Tapi kalau soalnya mengelilingi sumbu X tadi, maka langsung nilai X yang ini yang kita gunakan. Kebetulan karena soalnya mengelilingi sumbu Y, maka yang
kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, terserah persamaan satu atau persamaan dua. Nah, ini untuk cara kerjanya. X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Nah, ini jangan sampai bingung. Ini dapat dari mana? Nah, karena dia mengelilingi sumbu Y, maka kita ini ubah ya, X sama dengan. Jadi kalau duanya pindah, dia pindah jadi 1/2 Y. Nah, ini. Sedangkan ini karena dia pangkat 2, kalau pindah dia berubah jadi akar Y. Nah, akar ketemu pangkat, dia sisa Y dia. Ini kita integralkan. Setelah kita integralkan, kita substitusi ya. Ini agak mudah dia. Soalnya salah satu batas bawahnya itu 0. Nah, jadi tidak perlu kita hitung. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menentukan volume, ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan sama-sama. Ini untuk soal nomor 4. Nah, lanjutan dari tugas yang tadi, atau latihan soal yang tadi. Nah, tepat untuk soal ini, jawaban yang betul soal yang D ya. Nah, kita lanjut soal yang nomor 2. Ini ada gambarnya, volume daerah yang dibatasi oleh garis Y mengelilingi sumbu X. Nah, betul, jawaban yang betul yang D. Ini untuk soal yang terakhir, soal nomor 6. Daerah yang dibatasi oleh kurva ya, silahkan dikerjakan. Usahakan dapatkan salah satu jawaban yang ada di sini. Itu tadi materi penerapan integral dalam menentukan luas daerah maupun volume benda putar. Kalau misalkan ada pertanyaan maupun kurang dipahami, silahkan komen di kolom komentar agar saya bisa menjelaskan di video-video berikutnya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.